Ya, kita lanjut ke sifat koligatif yang keempat, yaitu tekanan osmosis. Jadi tekanan osmosis ini, untuk kita pahami lebih lanjut, kita perlu melihat sebuah fenomena gitu ya. Fenomenanya seperti ini, katakanlah kita punya sebuah wadah, di sini ada larutan, ada dua larutan yang terpisah oleh alat yang namanya membran ya. Membran ini bersifat semi permeable. Yang mana maksudnya membran di sini sangat selektif, hanya bisa dilewati oleh pelarut saja gitu. Sebagai contoh, misalkan di sini saya punya sebuah larutan, katakanlah garam MgCl misalkan atau NaCl, misalkan di sini 0,1 molar gitu ya. Di sebelah sini larutan garamnya 1 molar gitu ya. Jadi bisa dilihat di sini bahwa yang komponen sebelah kiri yang di sini itu memiliki komponen pelarut yang lebih banyak ya dibanding di sini. Kan ini hanya 0,1 molar nih garamnya. Yang ini 1 molar lebih lebih kental gitu ya. Artinya terjadi perbedaan atau gradien ya sebutannya gradien pelarut nih antara di sini di titik sini dan di titik sini. Nah, ini membran. Ini membran. Nah, karena membran ini semi permeable bisa dilewati oleh pelarut, maka pelarut dari yang konsentrasi yang lebih rendah atau dalam arti lain pelarutnya lebih banyak akan mengalir ke tempat yang terlarutnya lebih tinggi atau pelarutnya lebih rendah gitu. Seperti ke sana. Oke. Air akan mengalir ke sana, akan bisa menembus membran gitu. Sampai kapan, Pak? Sampai konsentrasi di kiri dan konsentrasi di kanan itu sama. Sehingga kalau setelah keseimbangan saya gambarkan ulang akan menjadi seperti ini ya. Sebentar. Akan menjadi seperti ini. Ya mungkin eh, yang kiri itu akan jadi lebih sedikit terlihatnya gitu ya. Begini. Karena tadi pelarut dari kiri bisa menembus membran ke kanan ya, gitu. Nah, namun konsentrasi di kiri dan di kanan sekarang beda, sama maksudnya. Katakanlah misalkan jadi 0,5 molar di sini 0,5 molar. Seperti itu. Nah, yang di kiri karena airnya tadi pergi ke kanan, yang di kiri akhirnya pelarutnya berkurang, konsentrasinya naik gitu ya. Yang di kanan konsentrasinya eh, tinggi terus kedapatan air gitu ya. Jadi konsentrasinya menurun sehingga suatu ketika pada kondisi kesetimbangan seperti ini konsentrasi kiri dan kanan akan sama gitu. Nah, ini fenomenanya seperti ini. Nah, selanjutnya bisa nggak Pak air yang sudah ada di kanan ini kita kembalikan ke posisi semula, kita balikan gitu ya, kita kembalikan ke kiri gitu. Atau dengan kata lain kita pengen kembali ke posisi awal di sini gitu. Balik lagi bisa dengan cara kita memberikan sebuah tekanan ke sini, ke air sini ya. Kita berikan sebuah tekanan. Nah, kalau dalam konteks ini simbolnya bukan P ya, ditulisnya pi seperti ini, pi. Tekanan juga maksudnya. Nah, untuk menghitungnya seberapa besar tekanan atau
Pi ini yang kita gunakan agar air di sebelah kanan kembali lagi ke posisi semula seperti di sini, itu Pi akan sama dengan MRT gini ya. Seperti ini. Di mana Pi M-nya di sini adalah eh, satuan konsentrasi mol per liter gitu ya. Hati-hati ya di sifat koligatif sebelumnya yang tekanan didih dan temperatur didih dan temperatur beku itu M-nya molalitas. Kalau di sini molaritas ya. Kemudian R-nya itu liter ATM liter ATM per mol Kelvin ya satuannya begini. Ini temperaturnya Kelvin berarti gitu. Jadi tinggal cukup mudah ya, tinggal dikalikan saja. Nanti dapat tekanannya dalam satuan ATM berarti ya. Kalau kita coret-coret kan ya, jadi mol per liter dikalikan liter ATM per mol Kelvin dikalikan Kelvin. Ya, ATM maaf, molnya bisa kita coret, liter coret, jadi tekanannya ATM dalam satuan ATM seperti itu. Nah, tekanan osmosis ini sama persis prinsipnya dengan yang Anda lihat di depot-depot air isi ulang ya di pinggir jalan. Eh, Kalau teman-teman pernah dengar namanya reverse osmosis ya. Jadi pada dasarnya menggunakan prinsip ini, tekanan osmosis. Jadi air ditekan, diberikan tekanan gitu ya, diberikan tekanan untuk melewati membran semipermeable sehingga pelarutnya eh, bisa lolos ke sana gitu. Dan pengotor-pengotor seperti logam-logam berat gitu ya, itu bisa tertinggal di sini, airnya pindah ke sini. Seperti itu. Ya, untuk sifat koligatif yang terakhir yaitu tentang faktor Van Hoff. Ini ya, tulisnya. Nama orang jadi Van Hoff ini. Nah, kita perlu review dikit dari yang sifat koligatif yang pertama sampai yang ketiga nih. Yang pertama itu eh, delta PB gitu ya. Eh, kenaikan titik didih gitu ya, temperatur didih itu kita tuliskan seperti ini kan ya, KB dikali molalitas gitu. Nah, kemudian delta TF ya, kalau kalian ingat itu KF dikali molalitas juga ya, seperti itu. Terus yang terakhir nih yang ini eh, P gitu ya, tekanan dikalikan molaritas dikalikan R dikalikan T gitu. Atau saya tulis ulang seperti ini deh. RT kali M gitu ya. Nah, kalau saudara lihat bahwa di sini itu molaritas, itu konsentrasi, ini molaritas konsentrasi, ini juga molaritas konsentrasi gitu ya. Nah, sebagai contoh kita lihat nih di sini. Katakan NaCl gitu yang kita larutkan ya. NaCl. NaCl ketika dilarutkan menjadi Na plus ditambah Cl minus gitu ya. Cl minus ini fasanya udah terlarut gitu. Nah, permasalahannya adalah di sini untuk NaCl itu dia terionisasi sempurna atau kalau kalian ingat itu alfanya sama dengan 1 ya. Sehingga misalkan di sini 0,1 molar gitu, maka di sini juga akan 0,1 dan 0,1 seperti itu. Sehingga yang mana yang kita masukin masukin ke persamaan-persamaan sifat koligatif tadi. Yang M di sini kita masukin yang mana? 0,1 yang mana? Logikanya ketika NaCl masuk ke air dan dia sudah terpisah menjadi dua spesies seperti ini atau spesies seperti ini, maka keduanya kita harus masukkan. Jadi dikali 2 ya. Molaritas yang masuk ke sini itu 2M kalau NaCl gitu. Kalau misalnya HCl, HCl sama-sama
terionisasi sempurna, misalkan di sini 1 molar atau 1 molal gitu ya. eh, itu berarti jadi H plus tambah Cl minus. Ini aquos, ini juga aquos gitu ya. Di sini juga akan menjadi 1 molar dan sini juga 1 molar. Jadi yang masuk ke persamaan-persamaan di sini itu harus dikali 2 karena jadi ada dua barang gitu ya, ada 2 spesi gitu. H plus dan Cl minus gitu. Nah, gimana jika yang tidak terlarut sempurna gitu. Ini kan terionisasi, mohon maaf, terionisasi sempurna ya. Alfanya sama dengan 1. Kalau nggak sama dengan 1 atau tidak terionisasi sempurna itu bagaimana? Nah, kita pindah sini ya karena mentok. Sebagai contoh, misalkan kita punya ion HX, misalkan ya, HX itu ketika dia dilarutkan, dia akan terpisah menjadi H plus tambah X minus gitu ya, katakan seperti itu. Di awal konsentrasi HX misalkan sama ini M molal atau molar gitu ya, sama saja ya. Molal lah, katakan di sini molal. Nah, tapi harus ingat ya, molal itu jumlah mol per kilogram pelarut ya. Jadi kita boleh gunakan molalitas nih di sini asal eh, masa dari pelarutnya konstan gitu. Sama molaritas juga kita boleh pakai molaritas di sini seperti ini asal volume pelarutnya konstan ya. Karena pada umumnya kalau kita gunakan cara-cara seperti ini tuh untuk jumlah mol yang sifatnya selalu konstan. Oke, lanjut lagi tadi misalkan HX-nya itu 1 molal gitu ya. Nah, setelah dia dilarutkan, maka akan ada sisa gitu. HX nggak semuanya menjadi spesi H plus dan X minus. Setelah dilarutkan di sini akan ada terbentuk alfa dikali M gitu ya. Dimana alfa ini kurang dari 1 lebih dari 0 gitu. Seperti ini. Kalau 1 ya terionisasi sempurna. Kalau 1, misalnya alfa misalnya sama dengan 1 ya, maka seperti ini M jadi M gitu. Kan alfanya 1. Alfanya 1 bisa kita hapus jadi gini. Terus di sini jadi M juga, 1/1 kali M, 1/1 kali M begini. Di sini jadi M gitu ya. Ya, kalau terionisasi sempurna, kalau tidak, maka tidak seperti itu. Alfa M ini. Di sini 1/1, ini kan koefisiennya 1, ini 1/1 kali alfa M, ini alfa M. Di sini alfa M juga. Jadi kalau saya kurangkan, maka ini akan menjadi M min alfa M. Di sini alfa M, kan ini belum terbentuk ya, ini belum terbentuk. Alfa M di sini belum terbentuk, sini belum terbentuk. Di sini alfa M, di sini alfa M. Nah, maka yang setelah dilakukan pelarutan, yang ada dalam pelarut itu ya ini M min alfa M, dan alfa M. Jadi HX-nya ada, H plus-nya ada, X minusnya ada gitu. Jadi molalitasnya yang perlu kita masukkan ke persamaan yang ini gimana? Ya penjumlahan ini semua begitu. Kita jumlahin aja gitu. M min alfa M ditambah alfa M ditambah alfa M gitu ya. Ini kan minus alfa M plus alfa M habis. Jadi M plus alfa M gitu. Jadi M-nya keluar dalam kurung 1 plus alfa seperti ini ya. Nah, pada umumnya di rumus delta TB ketika sudah ada faktor Van Hoff itu seperti ini. Jadi delta TB, kita lihat ya, delta TB sama dengan KB dikali molalitas dikalikan I di sini. I. Di mana I ini adalah faktor Van Hoff. Yang mana ini formulasinya seperti ini. 1 tambah alfa M min 1 gitu. M ini adalah jumlah spesies yang dihasilkan oleh terlarut ketika dia sudah
dilarutkan gitu ya. Sebagai contoh nih kalau NaCl dia menjadi Na dan Cl. Nah, jadi M-nya 2 gitu, M-nya 2. Nah, kita masukin nih ke sini. M-nya 2, 1 tambah alfa, M-nya 2, 2 kurang 1, 1 gitu ya. Nah, jadi ini sama aja dengan 1 tambah alfa seperti ini. Nah, ini dikalikan dengan M molalitas. Nah, sebetulnya kan sama saja dengan yang sudah kita turunkan ya sebetulnya. Jadi rumus faktor Van Hoff itu dari yang ini nih, apa namanya? Stokiometri yang kita udah turunkan sebelumnya di sini. Jadi delta TB sama dengan KB dikali M dikali 1 plus alfa. Nah, ini kalian boleh pakai cara ini, dihafalkan rumusnya 1 tambah alfa M min 1 atau diturunkan seperti yang kita sudah lakukan sebelumnya. Gini. Jadi kan sama saja ya sebetulnya gitu. Nih, misalkan kita punya contoh soal ya, misalkan kita punya cuka gitu ya, atau asam asetat, CH3COOH, ini kan termasuk asam lemah ya, ketika dilarutkan dia tidak terionisasi sempurna seperti NaCl gitu. Dia menjadi seperti ini ya, H plus ditambah CH3COO min seperti ini. Kemudian katakanlah molalitasnya itu 0,1 ya, awalnya 0,1 gitu. Terus kita kita ketahui bahwa derajat ionisasinya itu 0,013 misalkan gitu. Jadi di sini 0,013 dikali 0,1 gitu. Di sini juga sama ya, ini kan 1 banding 1 semuanya, 1, 1, 1. Di sini juga sama. Ini juga sama gitu ya. Lalu kita kurangkan. Ini jadi 0,1 gitu ya. Kalau saya langsung seperti ini nih. 1 min 0,013. Yang ini masih sama nih semua. Kan di sini kan di awalnya belum terbentuk ya 0. Kemudian berarti yang ikut terlarut ini ada sebanyak ini nih. Ini untuk H+, ini untuk CH3CO-, ini untuk CH3COH gitu ya. Jadi kalau kita jumlahkan semua itu tinggal gini, 0,1 dikurang 0,1 kali 0,013 ditambah 0,013 kali 0,1 ditambah 0,013 gitu dikali 0,1 gitu ya. Ini kan habis nih, yang ini sama nih, yang ini sama ini kita coret. Jadi sisanya 0,1 ditambah 0,013 kali 0,1 seperti itu, atau 0,1-nya keluar itu ya, 0,1 1 plus 0,013. Nah, karena 0,1 ini adalah polaritas awal ya kan, berarti sebetulnya ini faktornya kan, jadi delta TB sama dengan KB. Kalau kita ngitung delta TB nih ya, KB kali molalitasnya 0,1 dikalikan 1 plus 0,013, di mana 0,013 itu derajat ionisasi. Atau mau pakai cara cepat, kita cobain pakai cara cepat yang tadi, faktor Van Hoff yang ini ya, 1 tambah alfa M min 1 ya, faktor Van Hoff I sama dengan 1 tambah M alfa min maaf, alfa min 1. Alfa kali M min 1 begini. Nah, jadi I akan sama dengan 1 ditambah derajat ionisasinya, misalkan diketahui ya di soal 0,013 gitu. 0,013
dikalikan M. M-nya itu jumlah spesi yang dihasilkan setelah sebuah terlarut dilarutkan gitu. Ini kan jadi ada dua ya, H plus dan CH3CO min. Berarti di sini ada 2 min 1. Jadi I sama dengan 1 ditambah 2 kurang 1 itu 1 ya. Gini. Jadi I-nya 1 plus 0,013. Nah, kita kalikan deh delta TB atau delta TF lah terserah ya. Di sini saya contohnya delta TB KB 0,1 ya kan tadi molalitas awalnya dikalikan faktor I-nya. 1 tambah 0,013 gitu. Sama saja kan ya sebetulnya dengan cara kita menurunkan juga begitu.